Selamat sore anak-anak sekolah minggu. Kita akan segera memulai ibadah kita pada sore hari ini. Anak-anak bangkit diri semua. Kita akan menyanyikan lagu dari nyanyian rohani 199. Mari masuk. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Mari masuk. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Puji Tuhan, kita akan berdoa kepada Tuhan. Anak-anak tutup mata, lipat tangan, tirukan Om berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kemurahan-Mu. Sore hari ini, kami boleh kembali datang kepada Tuhan. Kami mau beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ampuni segala kesalahan kami, supaya kami layak datang kepada Tuhan. Urapi kami, urapi guru kami, supaya ibadah kami berkenan kepada Tuhan. Urapi juga semua peralatan yang kami gunakan, kuasa iblis setan dalam bentuk roh jahat, roh ngantuk, roh main-main, roh nakal yang mau mengganggu, kami usir dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala setan pergi keluar. Darah Yesus yang berkuasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Anak-anak tetap bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Istirot sambil bertepuk tangan. Larilah, cepatlah Lot dan keluarga, api Tuhan turun Sodom Gomora. Janganlah menoleh melihat harta, istirahat lupa dan menoleh ke belakang. Hei, jadi tiang garam, tinggalnya cepatlah Lot dan keluarga, api Tuhan turun Sodom Gomora. Janganlah menoleh melihat harta, istirahat lupa dan menoleh ke belakang. Hei, jadi tiang garam, larilah cepatlah Lot dan keluarga, api Tuhan turun Sodom Gomora. Janganlah menoleh melihat harta, istirahat lupa dan menoleh ke belakang. Hei, jadi tiang garam. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Kita akan sambung dengan pujian selanjutnya. Duduk senang, berjalan senang. Duduk senang.
Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Kurang enak kalau dengan tidak bangkit berdiri. Kita akan bangkit berdiri dengan gerakan duduk senang. Senang, berjalan senang, di mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Duduk senang. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Om akan beri pengumuman sedikit. Seperti biasa, pengumumannya masih sama. Ibadah kita masih dilakukan secara online. Dimulai jam berapa? Jam 4. Jam 4. Saat ibadah pakai baju yang rapi, disiapkan juga TV, HP, laptopnya, disiapkan semuanya sebelum ibadah. Jangan lupa anak-anak untuk mengisi absensi, ya. Terus anak-anak, waktu ibadah, walaupun ibadah kita masih secara online, tetap harus sungguh-sungguh. Jangan sambil makan, jangan sambil tiduran, jangan sambil lari-lari, jangan sambil main HP, atau sambil ngomong sama temannya. Jangan, tetap walaupun kita secara online, kita tetap harus sungguh-sungguh, kita akan menghargai Tuhan. Om undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita buka hati kita untuk firman Tuhan dan kita minta Roh Kudus supaya kita bisa mendengarkan firman Tuhan dan taat dengar-dengaran kepada firman Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu dari Roh Kudus yang manis. Buka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Ku buka hatiku, ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Puji Tuhan,
Kita akan berdoa kepada Tuhan, tutup mata, lipat tangan, tirukan Om berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji dan membesarkan nama Tuhan. Sekarang kami rindu mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus. Mulai dari Om yang menyampaikan firman dan semua yang mendengar, urapi Tuhan di mana saja kami berada. Tuhan, terima kasih. Segala kuasa iblis, setan yang masih mengganggu lewat roh ngantuk, malas, najis, main-main, kami usir dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pergi, darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Anak-anak, boleh duduk mendengarkan firman Tuhan. Judulnya firman Tuhan hari ini, Om akan menyampaikan tentang penghukuman atas dunia. Penghukuman atas dunia. Buku dan Alkitabnya disiapkan semuanya. Kita akan membaca Alkitab kita. Untuk anak-anak yang sudah bisa membaca, dibaca Alkitabnya. Kita baca di Lukas 17 ayat 28 sampai 30. Demikian juga seperti yang terjadi pada zaman Lot. Mereka makan minum, mereka memberi dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan bererang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikian halnya kelak pada hari di mana Anak Manusia menyatakan dirinya. Nah, anak-anak, sebelum menghukum dunia, Tuhan lebih dahulu memberitahukan kepada hamba Tuhan lewat firman-firman-Nya, sekaligus Tuhan memberikan jalan keluar dan tempat perlindungan bagi kita. Nah, mengapa Tuhan menghukum Sodom Gomora? Di Lukas 17 ayat 28, demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan minum, mereka memberi dan menjual, mereka menanam dan membangun. Mengapa Tuhan menghukum Sodom dan Gomora? Satu, pertama adalah mereka makan minum. Maksudnya apa, Om? Mereka melakukan perbuatan dosa, yaitu apa? Dosa makan minum. Sampai puncaknya dosa. Dosa makan minum contohnya apa? Merokok, mabuk, narkoba, bahkan mereka melakukan apa? Dosa kawin mengawinkan. Nikah yang salah, kawin campur, kawin cerai. Jadi yang pertama adalah mereka melakukan perbuatan dosa sampai puncaknya dosa, yaitu apa? Dosa makan minum dan dosa kawin mengawinkan. Yang kedua, mereka memberi dan menjual. Yang kedua, mereka memberi dan menjual. Artinya apa? Mencari nafkah di dunia dengan tidak halal, tidak sesuai firman, sampai tidak lagi setia dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan. Atau mungkin
aktif dalam ibadah pelayanan, tetapi hanya mencari perkara daging. Yang kedua apa? Mereka memberi dan menjual, yaitu apa? Mencari nafkah dengan cara yang tidak halal, tidak sesuai firman, sampai tidak lagi setia dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan, aktif dalam ibadah pelayanan, tetapi hanya untuk mencari perkara jasmani. Yang ketiga, yang Lukas 17 ayat 28, yang ketiga apa? Mereka menanam dan membangun. Mereka menanam dan membangun. Nah, mereka menanam membangun tetapi yang palsu. Di ladang palsu dan bangunan palsu. Jadi apa? Mereka melawan ladang Allah dan bangunan Allah. Mereka menanam membangun di ladang palsu dan bangunan palsu. Artinya apa? Melawan ladang Allah dan bangunan Allah. Ini apa artinya? Kehidupan yang dikuasai oleh nabi palsu, ajaran palsu, dusta dan gosip. Ini kehidupan ini tanpa urapan Roh Kudus, tanpa penyucian. Mereka aktif melayani yang palsu. Bukan melayani pembangunan tubuh Kristus, tapi melayani pembangunan tubuh Babel. Nah, yang pertama, mereka makan minum, dosa-dosa, makan minum. Yang kedua, mereka memberi menjual, mereka mencari nafkah dengan yang tidak halal, tidak setia, atau mencari perkara-perkara jasmani di gereja. Yang ketiga apa? Mereka melawan Tuhan, melawan pekerjaan Tuhan, pembangunan tubuh Kristus. Nah, waspada, gereja Tuhan di akhir zaman, dunia ini akan kembali kepada zaman Sodom dan Gomora. Akan dihukum, penghukuman atas dunia. Nah, bagaimana cara kita menghadapi ini? Bagaimana cara kita menghadapi ini? Kita belajar dari tadi yang kita nyanyikan, Lot dan keluarga. Lalilah, cepatlah. Nah, kita akan belajar dari Lot dan keluarga. Kita akan baca Alkitabnya, nanti anak-anak dibaca Alkitabnya. Cerita Lot dan keluarga ini ada di Kejadian 18 sampai 19. Nah, bagi anak-anak yang belum bisa membaca, masih anak kelas kecil, Om tampilkan slide-nya. Nah, kisah Lot ini ada di Perjanjian Lama, Kejadian 18, 19. Kejadian 18, Abraham mempunyai keponakan yang bernama Lot, ditampilkan. Abraham mempunyai keponakan yang bernama Lot, yang tinggal bersama keluarganya di kota Sodom. Jadi, cerita ini tentang bagaimana Abraham mempunyai keponakan yang bernama Lot yang tinggal bersama keluarganya di kota Sodom. Next. Lot adalah orang yang benar. Tetapi penduduk lainnya di kota Sodom sangat jahat dan suka berbuat dosa. Jadi Lot adalah orang yang benar, yang suka berbuat baik. Tapi penduduk lainnya di kota Sodom sangat jahat dan suka gemar berbuat dosa. Next. Nah, di Kejadian 18 suatu hari Tuhan dan dua malaikatnya turun dari surga ke bumi dengan membawa pesan. Suatu hari Tuhan dan dua malaikatnya turun dari surga ke bumi dengan membawa pesan. Pesan apa? Tuhan berkata akan menghukum kota Sodom dan Gomora karena telah banyak berbuat jahat. Anak-anak, orang jahat Tuhan pasti hukum. Kalau orang benar, Tuhan akan menyayangi. Jadi Tuhan berkata akan menghukum kota Sodom dan Gomora karena mereka telah banyak berbuat jahat. Next, selanjutnya. Nah, lalu berangkatlah kedua malaikat itu ke kota Sodom dan Gomora untuk mengetahuinya. Next, bagus. Nah,
Abraham berdoa kepada Tuhan. Di Kejadian 18, judulnya perikopnya, doa syafaat Abraham untuk Sodom. Abraham berdoa kepada Tuhan agar kota Sodom tidak dihukum, karena di sana masih ada orang benar. Tidak semua yang ada di kota Sodom orang jahat. Masih ada siapa? Lot. Tadi apa? Lot adalah orang benar. Next. Nah, Abraham di cerita ini berdoa kepada Tuhan agar kota Sodom ini tidak dihukum. Apakah jika ada 50, atau nanti anak-anak dibaca sendiri ya di Keluaran Kejadian 18, Abraham berdoa agar kota Sodom tidak dihukum. Jika ada apa? 50 atau sampai 45, sampai 40 atau sampai 30 atau 30 sampai 10 orang, ada orang 10 orang benar. Apakah kiranya engkau akan menghukum orang jahat dan orang benar? Tidak. Jadi Abraham berdoa kepada Tuhan agar kota Sodom jika ada 10 orang benar. Ya, next berikutnya. Tuhan berkata, tidak akan menghukum kota Sodom jika di sana masih ada 10 orang benar. Tuhan berkata tidak akan menghukum kota Sodom jika di sana masih ada 10 orang benar. Nah, lanjutnya. Nah, kemudian sampailah 2 malaikat itu di kota Sodom. Mereka menemui Lot, yaitu keponakan Abraham. Lanjutnya. Nah, di kota Sodom ini, Lot dan istrinya beserta kedua anaknya menjamu kedua malaikat ini. Mereka menyediakan hidangan untuk 2 malaikat ini. Lot, istrinya, dan 2 anaknya. Jadi Lot dan keluarga mempunyai 4 orang anggota keluarga, yaitu Lot, istrinya, dan 2 orang anaknya. Nah, next berikutnya. Nah, tiba-tiba datanglah semua orang Sodom ke rumah Lot dan ingin menangkap kedua malaikat itu. Mereka apa? Mereka ingin berbuat jahat kepada 2 orang malaikat itu. Mereka memang apa? Jahat. Jadi semua orang Sodom, laki-laki mulai dari yang kecil sampai yang tua, datang ke rumah Lot. Mereka ingin mencelakai, mereka ingin berbuat dosa. Nah, kemudian next berikutnya. Nah, lalu malaikat itu membuat semua orang Sodom yang ada di depan rumah itu menjadi buta. Sehingga apa? Mereka tidak bisa menangkap malaikat itu. Lalu malaikat itu membuat semua orang Sodom itu yang di depan pintu itu, sehingga mereka tidak bisa menangkap malaikat itu. Berikutnya. Nah, 2 malaikat ini akhirnya mengetahui bahwa di kota Sodom itu hanya 4 orang benar, yaitu Lot, istrinya, dan kedua orang anak perempuannya. Nah, 2 malaikat itu meminta Lot untuk membawa semua kaum keluarganya untuk segera meninggalkan kota Sodom dan Gomora. Karena apa? Karena akan segera dimusnahkan. Jadi, orang benar itu di dalam kota itu tidak sampai 10. Hanya 4 orang. Tetapi, next berikutnya, tetapi Lot ingat bahwa dia masih mempunyai kedua calon menantu, yaitu kedua calon menantu dari kedua
anak perempuannya. Lot memberitahukan firman Tuhan itu bahwa Sodom dan Gomora akan dimusnahkan. Lot minta supaya ikut meninggalkan kota Sodom dan Gomora. Tapi mereka apa? Mereka mengolok-ngolok. Mereka menertawakan Lot. Mereka tidak percaya. Mereka keras hati. Next berikutnya. Ya. Jadi malaikat hanya menemukan 4 orang benar saja di kota Sodom dan Gomora. Lalu malaikat itu mengajak Lot, istrinya, dan kedua anak perempuannya untuk segera meninggalkan kota Sodom karena akan segera dimusnahkan. Next berikutnya. Nah, mereka melari meninggalkan kota Sodom dan malaikat itu berpesan, jangan menoleh ke belakang dan jangan berhenti karena kota Sodom dan Gomora ini akan segera dimusnahkan. Jangan menoleh ke belakang dan jangan berhenti. Berikutnya, nah, malaikat itu menyuruh mereka untuk berlari ke pegunungan, jauh dari kota Sodom dan Gomora. Supaya apa? Supaya tidak terkena bencana itu. Tetapi Lot memohon belas kasihan dan mengaku tidak mampu untuk mencapai pegunungan karena jauh. Lot memohon belas kasihan dan mengaku tidak mampu untuk mencapai pegunungan karena jauh, pasti akan tersusul dengan bencana itu. Lalu berikutnya, Lot meminta izin untuk jika diperkenankan untuk pergi ke kota kecil yang bernama Soal. Lot meminta izin untuk pergi ke kota kecil yang bernama Soal. Maka malaikat itu pun mengizinkannya. Dan kota Soal itu tidak akan ditunggang-barikan bersama kota Sodom dan Gomora. Berikutnya, nah, Lot dan keluarganya segera berlari ke kota Soal. Matahari telah terbit menyinari bumi ketika Lot tiba di kota Soal. Next berikutnya, ketika Lot tiba di kota Soal, kemudian Tuhan menurunkan apa? Bencana. Penghukuman atas orang berdosa, orang jahat. Hujan belerang dan api. Lalu kota Sodom itu hancur semuanya, baik kotanya maupun penduduknya, tidak bersisa. Penghukuman Tuhan atas orang-orang yang jahat. Ini nyata anak-anak. Tuhan menghukum orang jahat. Tuhan mengasihi orang yang benar. Nah, berikutnya, tetapi tadi pesannya kedua malaikat, jangan menoleh ke belakang, jangan berhenti. Tetapi istri Lot melanggarnya, tidak taat. Istri Lot menoleh ke belakang, lalu menjadi tiang garam karena tidak taat. Istri Lot menjadi tiang garam. Nah, anak-anak, jadi untuk menghadapi penghukuman dari Tuhan, menghadapi penghukuman dari Tuhan, jalan keluarnya apa, Sati? Tadi apa? Lari ke pegunungan. Jalan keluarnya apa? Lari ke pegunungan. Lari ke pegunungan. Pegunungan ini artinya apa? Pegunungan ini artinya apa? Kita dibaca di Wahyu 2 pasal 21. Wahyu 21 ayat 9. Dibuka Alkitabnya ayat 9 sampai 10. Nah,
Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat itu. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan, yang penuh dengan ketujuh malaikat, ketujuh malapetaka terakhir itu. Lalu ia berkata kepadaku, katanya, marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Ayat 10, lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi. Membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi. Dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari surga dari arah. Jadi anak-anak, lari ke pegunungan berarti artinya apa? Lari ke Yerusalem baru. Lari ke Yerusalem baru. Artinya apa? Sama dengan apa? Menjadi mempelai wanita surga, mempelai wanita Tuhan. Masuk kerajaan surga. Kesempurnaan. Jadi jalan keluarnya apa? Lari ke pegunungan, lari ke Yerusalem baru. Menjadi mempelai wanita Tuhan. Menjadi sama seperti Yesus. Masuk kerajaan surga. Sempurna seperti Tuhan Yesus. Tetapi tadi Lot, cerita Lot itu tadi, Lot sadar dan mengaku bahwa kita, manusia daging ini, sekarang ini tidak mampu untuk sampai ke pegunungan, tidak mampu untuk sempurna. Artinya apa? Untuk mencapai kesempurnaan sekarang ini kita tidak mampu. Nah, karena kita masih banyak cacat celah, dosa-dosa, masih banyak tabiat-tabiat yang tidak berkenan, dosa-dosa, anak-anak sekolah minggu mungkin masih ada yang masih suka bohong, suka marah sama orang tua, nakal, mengganggu temannya, atau mencontek. Ya, kita masih tidak mampu untuk sempurna karena kita masih banyak cacat celah. Nah, puji Tuhan, tetapi Tuhan menyediakan kota yang dekat, yaitu apa? Kota Soar. Kota Soar. Di mana kita bisa berlari dan ke sana dan tidak dihukum. Kota yang dekat, kota yang kecil. Tadi kota yang kecil, Soar. Nah, artinya apa Soar itu? Artinya apa? Yang pertama apa? Pengertian rohani dari kota Soar itu. Yang pertama adalah salib Yesus. Yang pertama adalah salib Yesus. Adalah tempat, Soar adalah salib Yesus. Salib Yesus adalah apa? Tempat kita mengaku segala kekurangan dan kelemahan kita. Tempat kita mengaku segala kekurangan dan kelemahan kita kepada Tuhan dan sesama, bertobat. Tempat kita mengaku segala kekurangan, kelemahan kita kepada Tuhan dan sesama. Kita bertobat, berhenti berbuat dosa dan kembali kepada Tuhan. Nah, kota Soar ini adalah kota yang kecil. Nah, kota Soar adalah kota yang kecil. Kota Soar adalah salib Yesus. Nah, salib Yesus banyak diremehkan, banyak dikecilkan oleh manusia di dunia. Bahkan oleh pelayan-pelayan Tuhan atau hamba Tuhan di dunia ini. Kita baca di 1 Korintus, dibaca Alkitabnya, 1 Korintus 1 ayat 18 dan 23. 1 Korintus 1 ayat 18 dan 23. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebutuhan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Ayat 23. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan,
untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Jadi, salib Yesus banyak diremehkan dan dikecilkan oleh manusia di dunia ini. Jadi pemberitaan tentang salib bagi mereka yang akan binasa adalah suatu kebodohan. Seperti tadi, kedua orang calon menantu diberitakan, mereka mengolok-olok firman, mengolok-olok, menertawakan. Ada suatu kebodohan, ngapain pergi dari kota Sodom dan Gomora? Ngapain? Mau kota Sodom masih baik-baik aja, masih sejahtera, tapi mereka tidak tahu, mereka tidak percaya kepada firman. Pemberitaan tentang salib, firman Tuhan ada suatu kebodohan bagi mereka yang binasa. Tapi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah, nyata dan digenapkan. Yang kedua, pengertian kota Soal berikutnya, yang kedua adalah, yang pertama ada salib Yesus, yang kedua adalah penggembalaan. Penggembalaan, yang arti yang kedua adalah penggembalaan. Dibaca Lukas di Perjanjian Baru, Lukas 12 ayat 32. Lukas 12 ayat 32. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Jadi soal kota kecil sama dengan kawanan kecil, itu adalah apa? Domba-domba, kawanan domba-domba. Jadi menunjuk tentang penggembalaan. Penggembalaan, kandang penggembalaan. Soal ada kota yang kecil, sama dengan apa? Kawanan kecil, domba-domba. Jadi ini soal ada menunjuk tentang penggembalaan. Nah, penggembalaan apa? Kita ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok. Nah, kita harus menjadi kehidupannya tergembala. Syaratnya apa? Kita harus menjadi kehidupannya tergembala. Jadi yang kedua adalah pengembalaan. Jadi harus lari ke soal. Yang pertama salib Yesus, yang kedua pengembalaan. Yang kedua harus masuk dalam pengembalaan, kandang pengembalaan. Jadi kita harus menjadi kehidupannya tergembala. Syaratnya adalah apa? Satu, harus masuk dalam kandang penggembalaan. Harus berada di kandang penggembalaan. Yang kedua apa? Harus bisa makan firman Tuhan, makan rumput. Domba makan rumput, makan firman. Nah, sampai bisa dengar-dengaran, taat dengar-dengaran kepada firman Tuhan. Nah, hasilnya kalau sudah kita lari ke kota Soal, kalau kita salib Yesus, masuk dalam penggembalaan, kita mau salib Yesus, mengaku segala keadaan kita kepada Tuhan dan sesama, masuk dalam penggembalaan, maka hasilnya apa? Hasilnya apa? Matahari terbit di kota Soal. Matahari terbit di kota Soal, kita mengalami apa? Kemurahan dan kebaikan Tuhan. Tuhan memperhatikan kita, Tuhan bergumul untuk mengulurkan tangan kemurahannya kepada kita. Jadi matahari terbit di kota Soal. Tuhan mengulurkan tangan kemurahan dan kebajikannya kepada kita. Tangan kasih setianya kepada kita. Tuhan mengulurkan tangan kasih setianya kepada kita. Nah, jadi hasilnya apa? Yang pertama. Hasilnya yang pertama, tangan kasih setia Tuhan melindungi kita. Yang pertama hasilnya, tangan kasih setia Tuhan melindungi kita dari dosa-dosa. Dari tadi apa? Dosa Sodom dan Gomora. Tangan kemurahan dan kebajikan Tuhan melindungi kita dari dosa-dosa sampai puncaknya dosa. Dari celaka, mara bahaya, pencobaan sampai antikris. Jadi yang pertama melindungi kita. Yang kedua apa? Tangan kasih setia Tuhan memelihara kita secara ajaib. Tangan kasih setia Tuhan memelihara kita secara ajaib. Baik secara jasmani maupun secara rohani. Sehingga kita apa? Bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Yang pertama,
melindungi kita. Yang kedua, memelihara kita secara ajaib, sehingga kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan baik secara jasmani dan rohani. Nah, yang ketiga apa? Tangan Tuhan membaharui kita. Membaharui kita dari keubahan hidup dari manusia daging yang penuh cacat celah, yang tidak sempurna, menjadi manusia rohani, menjadi sama seperti Yesus. Manusia rohani menjadi sama seperti Yesus. Yaitu apa? Mulai dari hati yang tulus, jujur, taat. Yang ketiga, membaharui kita menjadi manusia daging, menjadi manusia rohani, menjadi sama seperti Yesus. Jadi seperti tadi, Yerusalem baru. Masuk kerajaan Allah, menjadi mempelai wanita Tuhan. Kita baca ayat terakhir. Alkitabnya Mazmur 136. Mazmur 136 ayat 1 sampai 4. Mazmur 136 ayat 1 sampai 4. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ayat yang kedua, bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ayat yang ketiga, bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ayat yang keempat, kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jadi, puji Tuhan, dalam menghadapi penghukuman dunia ini, kita belajar dari Lot dan keluarga. Kita lari ke pegunungan. Tapi kita memang mengaku kita tidak mampu. Jalan keluarnya apa? Kita lari ke kota yang dekat dan kecil, kota Soar. Yang pertama harus salib Yesus, mengaku tidak mampu, tidak layak di hadapan Tuhan. Yang kedua, masuk dalam kandang pengembalaan. Hasilnya melindungi, memelihara kita, dan membaharui kita. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan. Nah, untuk anak-anak, Om ingat. Nah, untuk anak-anak kelas kecil, anak kelas kecil, Samuel, Tabita, dan Gideon. Nah, Om ada aktivitas untuk anak-anak. Jadi, Om ada gambar yang sudah dikirimkan ke orang tua masing-masing oleh guru-guru sekolah minggu. Nah, aktivitas ini anak-anak bisa kerjakan setelah selesai ibadah. Jadi, ini gambarnya tentang hujan api belerang di Sodom dan Gomora. Hujan api belerang di Sodom dan Gomora. Nah, nanti anak-anak diberikan gambar ada buku panduannya juga, ada panduannya. Anak-anak bisa digunting, nanti garis-garisnya, nanti dilipat, nanti dilem. Nah, itu contoh hasilnya, tampilkan. Nah, anak-anak bisa minta bantuan, kalau memang kesulitan bisa minta bantuan sama kakaknya atau orang tuanya, nanti bisa bantu. Jadi gambarnya tentang Lot dan keluarga dan hujan api belerang di Sodom dan Gomora. Nah, kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan berdoa kepada Tuhan. Kita sama-sama bangkit berdiri, kita akan berdoa kepada Tuhan. Kita tutup mata, lipat tangan, dan Om akan berdoa untuk anak-anak. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini.
Biarlah kami bisa mengerti, percaya akan firman-Mu, sampai bisa melakukan firman-Mu. Kami bisa taat dengar-dengar kepada firman Tuhan. Kami bisa beribadah melayani Engkau dengan sungguh-sungguh Tuhan. Kami bisa masuk penggembalaan, digembalakan oleh Tuhan menjadi domba-domba-Mu ya Tuhan. Tuhan, terima kasih. Berkati anak-anak sekolah minggu, dimanapun mereka berada, yang tidak bisa mengikuti ibadah ini karena sakit. Tuhan sembuhkan. Yang sudah lama tinggalkan ibadah pelayanan, Tuhan tarik kembali supaya bisa melayani Engkau, bisa berkorban setia melayani Engkau Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk orang tua kami, guru-guru di sekolah, maupun di gereja, Bapak Gembala kami. Tuhan, berkati baik jasmani dan rohaninya Tuhan. Tuhan selamatkan, Tuhan sucikan, sampai Tuhan sempurnakan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami banyak sekali kekurangan. Kami hanya mohon belas kasihan-Mu supaya kami bisa mempraktikkan firman hari ini Tuhan. Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Selamat sore, Tuhan memberkati.